Oke, tahapan pertama untuk tipe pertama untuk data preprocessing yang akan kita bahas adalah scaling. Jadi scaling ini ya memang beberapa algoritma machine learning mengasumsikan bahwa semua fitur adalah dalam skala yang sama. Jadi misal kita punya dua data umur dan data gaji. Data umur dan data gaji pasti memiliki skala yang berbeda. Misal umur manusia adalah nilainya 0 sampai 70 mungkin, sedangkan gaji bisa bervariasi, bisa 0 sampai dengan ratusan juta. Nah, kita asumsikan bahwa model machine learning itu membutuhkan skala yang sama dari tiap atribut, sehingga ada beberapa atribut ya, data yang memang skala yang berbeda antara satu atribut dengan atribut yang lain, kita harus lakukan scaling terlebih dahulu. Nah, contohnya kita akan membuat semua fitur ataupun atribut ya, atribut sama fitur itu sama. Jadi fitur yang akan kita scaling nanti bisa saja kita berikan range mulai dari 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Ini terserah kita ingin memberikan scaling mulai dari angka berapa sampai berapa. Biasanya kalau kita gunakan scaling ini bisa 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1. Dan teknik yang umum ya untuk melakukan rescale data atau fitur ya, atribut adalah min-max scaling. Nah, jadi kita akan melakukan scaling sebuah fitur itu dengan range A sampai B. Nah, A sampai B-nya bisa kita tentukan 0 sampai 1 atau min 1 sampai 1. Nah, kita asumsikan ya bahwa ada fitur yang memiliki sebuah value X, ini merupakan fitur yang belum dilakukan skala, yaitu X ini terdiri dari X1, X2 sampai Xn, dan kita akan lakukan rescaling nilai X tersebut ke dalam bentuk yang baru atau X aksen. Nah, X aksen ini terdiri dari X aksen 1, X aksen 2 sampai X aksen N. Nah, ini merupakan data yang sudah kita scaling, sedangkan X ini merupakan data yang belum kita lakukan scaling. Nah, sehingga XI ini, X aksen I ya sampai X aksen N, ya X aksen I ini merupakan nilai yang range-nya ada antara A sampai B. Nah, dia tidak bisa lebih dari B atau kurang dari A. Dan kita bisa menggunakan equation yang ada di bawah, yaitu X aksen I itu sama dengan A, yaitu range bawah ditambah dengan XI. XI itu merupakan nilai yang akan kita lakukan scaling, dikurangi dengan minus X ya, min X, minimum X, artinya adalah kita mencari nilai minimum dari fitur yang belum kita lakukan scaling. Nah, dikalikan dengan B dikurangi A. B ini merupakan batas atasnya dan A ini merupakan batas bawahnya. Dibagi dengan max X ya, kita akan mencari nilai maksimum dari X dan dikurangi dengan nilai minimum dari X. Ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk melakukan scaling, yaitu dengan metode min-max scaling. Nah, kita harus tahu dulu batas atasnya sama batas bawahnya. Ya, min X ini merupakan nilai minimum dari X ya, dan max X itu merupakan nilai maksimum. Min max scaling ini bukan nilai itu sih, bukan nilai batas atas sama batas bawah. Batas atas sama batas bawahnya kita tentukan. Nah, itu nilainya A sama B ya. Min max ini merupakan nilai minimum sama nilai maksimum dari data yang akan kita lakukan scaling. Nah, contohnya kita memiliki sebuah data X ya, nilainya adalah 15, 57, 36, 88 dan 37. Itu merupakan fitur yang akan kita lakukan scaling, dan kita akan melakukan scaling data ini ke dalam range 0 sampai 1. Nah, kita menggunakan rumus equation yang kita tadi bahas sebelumnya, dan kita akan coba di sini ya. Kita bisa tahu bahwa nilai minimum dari X itu adalah 15, nilai maksimumnya adalah 88. Jadi 15 ini nilai minimumnya, 88 ini nilai maksimumnya. Dan kita ingin melakukan scaling dengan batas bawahnya adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Sehingga nilai 15 ini kita bisa masukkan ke rumus, yaitu 15 itu merupakan nilai yang akan kita lakukan scaling, dikurangi dengan 15 merupakan nilai minimum dari sebuah nilai data X ini, dan 1 itu merupakan batas atas, 0 itu batas bawahnya, dibagi dengan nilai maksimum yaitu 88 dikurangi nilai minimumnya 15. Ya, otomatis kita tahu bahwa 15 ini adalah nilai paling kecil dari fitur yang akan kita lakukan scaling. Ya, otomatis nanti hasilnya adalah 0. Begitu juga seterusnya untuk data yang kedua, 57 dikurangi dengan 15, nilai minimumnya, batas atas sama batas bawahnya, dan dibagi dengan nilai maksimum dikurangi batas bawah. Dan nilai 57 ini merupakan, kalau kita sudah kita lakukan scaling, nilainya jadi menjadi 0,57.
Begitu juga seterusnya. Dan kita tahu bahwa 88 ini merupakan nilai maksimum atau nilai yang paling besar dari fitur yang akan kita lakukan scaling. Sehingga otomatis pasti nilai 88 ini setelah kita lakukan scaling, nilainya adalah 1. Dan seterusnya. Di sini kita akan mencoba menggunakan Python untuk melakukan scaling menggunakan metode min-max scaler. Nah, kita bisa lihat di sini, kita langsung coba saja. Oke, kita langsung coba saja. Di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah teks ya. Dan teks ini saya gunakan untuk membuat judul scaling ya, min-max scaler ya, min-max scaler. Oke. Nah, min-max scaler ini kita pertama yang harus kita lakukan, kita import dulu. Import numpy snp karena kita akan menggunakan library-nya numpy untuk melakukan min-max scaler. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah variabel random ya menggunakan library numpy np.round 100 dikali dengan np.random.ren 5,3. Artinya adalah kita akan membuat sebuah matriks ya yang ukurannya adalah 5 kali 3. 5 itu merupakan jumlah row-nya, 3 itu merupakan jumlah kolomnya, dan kita akan melakukan random data yang akan mengisi matriks ini dengan nilai random mulai dari 0 sampai 100. Ya, kenapa ini saya kalikan 100? Karena nilai maksimalnya adalah 100. Dan np.random ini dia akan melakukan random data mulai dari angka 0 sampai 1. Nah, kalau kita kalikan 100 ya otomatis nilai yang akan kita random adalah skalanya mulai dari 0 sampai dengan 100. Kita akan coba print terlebih dahulu. Kita print X. Kita bisa lihat di sini, dan nilai ini nantinya akan berubah terus kalau nanti Anda mengeksekusi line ini lagi, maka nilainya akan berubah. Nah, ini kebetulan nilainya seperti ini. Kita punya sebuah matriks dengan row-nya adalah 5 ya, dan kolomnya adalah 3. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lakukan scaling dari data ini. Nah, untuk melakukan scaling, jadi saya akan melakukan scaling terhadap matriks ini. Saya akan melakukan import library scikit-learn ya, .preprocessing import min-max scaler. Nah, ini merupakan library yang akan kita gunakan untuk melakukan scaling menggunakan min-max scaler. Oke. Nah, dari sini saya akan membuat sebuah variabel scaler sama dengan min-max scaler. Variabel ini akan menampung fungsi dari min-max scaler. Selanjutnya saya akan melakukan scaling data terhadap variabel X ya. Nah, variabel X ini akan saya lakukan scaling. Caranya adalah yang pertama kita panggil fungsi fit ya terlebih dahulu. Terus kita masukkan parameter X ya. Setelah itu kita masukkan sebuah variabel baru lagi. Kita membuat sebuah variabel dengan nama XS. XS ini artinya adalah X yang sudah kita lakukan scaling. Nah, sama dengan scalar.transform X ya. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan tahapan yang harus kita lakukan, scalar.fit dan scalar.transform. Nah, ini merupakan dua baris code yang perlu kita panggil ya untuk mentransformasikan ya, untuk melakukan scaling variabel X. Nah, setelah itu kita akan coba print variabel XS, yaitu merupakan variabel X atau matriks X yang sudah kita lakukan scaling menggunakan min-max scaler. Nah, Anda bisa lihat di sini scalingnya ini adalah by column ya. Jadi Anda bisa lihat nilai 1 di sini itu merupakan nilai 89. Nah, nilai 16 ya itu merupakan nilai 0,06 kalau setelah kita lakukan scaling. Dan nilai 81 adalah 0,8974359. Kalau kita melakukan scaling data menggunakan min-max scaler, jadi dia akan melakukan scaling terhadap kolomnya. Jadi kolom ke 0 akan dilakukan scaling, kolom ke 1 akan dilakukan scaling, dan kolom yang kedua akan dilakukan scaling. Dan kita bisa lihat di sini semua nilai yang nilainya maksimum, seperti misalnya di sini 69 adalah nilai maksimum dari kolom ke 1. Kita bisa lihat kolom ke 1 ini
Nah, nilai 1 itu merupakan ya scaling data dari 69 dan seterusnya. Dan memang kalau kita menggunakan min max scaler ini yang akan kita scaling adalah ininya kolomnya ya. Karena apa? Karena asumsi kita bahwa kita punya 5 data. Ini merupakan data 1, 2, 3, 4, 5. Ini merupakan data yang akan kita masukkan ke model machine learning kita. Anggap saja ini kita punya 5 data. Nah, kolom ini merepresentasikan fitur dari data tersebut. Misalnya ya, ini asumsi saja. Misalnya untuk untuk row yang pertama kita punya sebuah data misalnya. Ini ya. Untuk row yang pertama 16, 2 sama 76. Anggap saja 16 itu umurnya, 2 itu jumlah anak misalnya kayak gitu. Nah, 76 ini merupakan nilai misalnya kayak gitu, nilai skor atau seperti apa ya. Jadi anggap saja fitur ini kita punya satu row ya, itu merepresentasikan satu jenis data yang kita miliki. Nah, jadi 16 misalnya tadi umur ya, 2 jumlah anak, 76 itu nilai misalnya kayak gitu atau skor kayak gitu. Nah, ini kenapa kita lakukan scaling terhadap kolom, karena kolom ini merupakan representasi data yang sama, 16, 89, 11 itu merupakan umur. Anggap saja ini merupakan umur. Jadi ini yang akan kita lakukan scaling. Kita melakukan scaling adalah untuk satu fitur ya, atau satu atribut. Ini merupakan atribut ke-0, ini atribut ke-1, dan ini atribut ke-2. Nah, sehingga yang akan kita lakukan scaling ini adalah by kolom, bukan by row. Seperti itu. Nah, kita akan melakukan uji coba kembali ya. Saya coba share kembali untuk PPT-nya. Nah, ini misal kita ingin melakukan scaling sebuah data dengan range min 1 sampai 1 ya. Tadi yang kita lakukan, kita melakukan scaling data dengan range 0 sampai 1. Karena secara default kalau kita menggunakan min max scaler, dia akan melakukan scaling mulai dari range 0 sampai dengan range 1. Nah, misal kita ingin melakukan scaling data dengan nilai A dan B yang berbeda, yaitu minus 1 sampai 1, ya, kita tinggal menambahkan parameter feature underscore range ya di dalam min max scaler, function min max scaler. Kita langsung coba saja. Oke. Nah, di sini misal kita tinggal ubah saja di sini min max scalernya ini saya tambahkan sebuah parameter feature underscore range ya. Sama dengan minus 1 sampai 1. Nah, ini kita akan melakukan scaling data yang range-nya semula 0 sampai 1 kita ubah menjadi min 1 sampai 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Nilai yang paling rendah yaitu minus 1 itu merupakan nilai yang paling kecil di sini kan ya. Yang paling besar jadi 1. Nah, ini range data ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Ya biasanya bisa kita gunakan 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1.